Perkenankan, saya sendiri di sini sebagai direktur dari JHV Law Office. JHV memang terbilang kantor hukum yang masih baru, tapi kami memiliki visi dan misi yang jelas, di mana era digital ini begitu luar biasa, sehingga kami harus beradaptasi untuk agar kita tidak tergerus oleh zaman ya. Sebagai pengacara tentunya kita sudah terbiasa dengan problem persoalan ya yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Artinya itu harus menjadi tantangan buat kami, di mana ketika terjadinya resesi otomatis ada penurunan ekonomi ya, baik daya beli atau misalkan ada PHK. Nah, di situ tentunya bagaimana si pengacara bisa menjawab ketika terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Lalu bagaimana juga melihat dari perspektif pemerintah dalam upaya penyelesaian ini. Gitu. Kami akan ya turut serta dalam menjawab tantangan itu. Sejauh ini kami menerima berbagai banyak keluhan atau aduan dari masyarakat. Namun memang law firm kami lebih terkonsentrasikan, lebih terfokuskan kepada beberapa bidang kasus ya, seperti misalkan kasus kepailitan, misalkan kasus pertanahan, atau hubungan industrial. Nah, ini menjadi core bisnis kami. Tapi tidak menutup kemungkinan kami pun menerima case seperti pidana dan lain-lain gitu. Kami membuka hal itu, tapi kami open terhadap kasus-kasus seperti itu, case-case seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa bisnis kami lebih ke difokuskan atau core bisnisnya adalah dalam kasus seperti kepailitan, ketenagakerjaan, hubungan industrial, atau pertanahan. Nah, hal ini kami dilengkapi dengan banyak SDM. Di sini ada beberapa lawyer dan beberapa senior lawyer, juga dibantu dengan rekan-rekan staf kami di sini. Kami rasa itu menjadi alat untuk pendukung kami untuk bisa terus eksis terus eksis di dunia hukum. Sebenarnya kalau bagi saya terlalu muda untuk menyampaikan nasihat-nasihat ini ya buat kaum muda, karena saya juga masih muda ya. Saya bukan advokat senior yang artinya layak untuk memberikan petuah-petuah. Tapi ini hanya berbagi saja bagi teman-teman pengacara. Tentunya yang pertama yang harus dilakukan adalah lengkapin dulu formilnya ya. Belum disebut pengacara kalau dia tidak melengkapi formil. Belum disebut pengacara kalau dia belum PKPA, belum UPA, dan belum juga sumpah. Gitu. Itu yang harus pertama dia lakukan dulu ya. Jadi yang kedua, saya lewatin. Seorang pengacara ya harus dari sarjana hukum tentunya ya. Setelah sarjana hukum, dia harus mengikuti tahapan-tahapannya untuk menjadi seorang advokat ya. Dia harus ikutin PKPA, dia harus ikutin UPA, dia juga harus disumpah. Itu yang harus pertama. Yang kedua, setelah semuanya lengkap secara formilnya sebagai pengacara, bagaimana dia cara dia menjadi seorang pengacara ya tentunya sejauh mana dia bisa memahami tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia gitu kan. Dia juga harus tentunya harus
etika pengacaranya harus digunakan sesuai undang-undang advokat gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya, bagi masyarakat yang membutuhkan jasa kami, bisa langsung datang ke gedung CEO building di daerah TBS Simatupang, Cilandak. Kami ada di lantai 5. Silakan datang atau silakan hubungi website kami atau di media sosial, Instagram kami atau Twitter kami, atau bisa dihubungi juga karena hari ini banyak cara untuk orang supaya untuk bisa terakses kepada kita gitu. Dalam menganalisis hukum itu kan banyak ya item-item. Seperti ketika kita mau berbicara hukum pidana. Dalam hukum pidana itu dari sekian banyak pasal, kita akan menemukan kita akan menemukan sub-subnya gitu kan. Artinya bukan subnya, bahwa di dalam isi KUHP itu ada misalkan ada pembunuhan. Kita bisa mengidentifikasinya dengan sederhana ya. Dalam KUHP itu kita akan berbicara tentang kehormatan. Artinya seseorang tidak boleh dihina gitu kan. Ada juga tentang penganiayaan. Seseorang nggak boleh kita pukulin. Nah, ada juga tentang menghilangkan nyawa. Ada lagi tentang melanggar ketertiban umum. Ada lagi tentang pengambilan harta orang. Ada juga tentang melawan negara. Ada juga tentang pemerkosaan. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi itu? Ya tentunya sejauh mana kita bisa menganalisis isi dari undang-undang tersebut. Nah, seperti halnya dalam undang-undang perkawinan, ya. Bagaimana kita bisa membedakan antara hubungan perkawinan bisa putus disebabkan karena apa? Ada 3 hal. Pertama, karena kematian. Yang kedua, karena divorce atau perceraian. Yang ketiga, karena pembatalan. Hal itu bisa kita identifikasi setelah kita menganalisis isi dari undang-undang tersebut. Gitu. Hal itu juga berlaku terhadap undang-undang yang lain. Gitu. Ya tentunya kita harus bersyukur atas anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa akal dan pikiran yang sehat serta badan yang sehat. Nah, hal itu tentunya adalah karunia yang Allah berikan buat kita sebagai hambanya. Namun rasa syukur itu tidak hanya cukup dengan kalimat alhamdulillah. Tentunya dengan kita terus mengembangkan diri kita. Kita terus menjaga moralitas kita, menjaga perilaku kita. Yang tentunya memang setiap manusia itu tidak terlepas dari kesalahan dan terus. Namun hal itu harus bisa dijadikan buat kita sebagai satu mindset hidup kita, bahwa kita terus mengevaluasi diri kita, sejauh mana kita punya kemampuan dan sejauh mana kita bisa memanfaatkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu yang menjadi pandangan hidup yang pertama. Yang kedua adalah karena kita masih muda dan memang agama kita menyarankan untuk belajar itu tidak mengenal muda, tidak mengenal tua, bahkan terus kita belajar. Yang paling penting dipelajarin adalah etika moral. Karena apalah artinya seseorang memiliki kemampuan yang hebat, memiliki skill yang hebat, tapi tidak memiliki moralitas. Gitu. Dan sebaliknya juga,
Apalah artinya dia punya moral, punya sikap yang bagus, tapi tidak punya kemampuan apa-apa? Tentunya keduanya juga harus seimbang. Antara moral dan kemampuan harus selalu beriringan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bahwa agama mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi. Nah, makna berbagi itu tentunya semua hal sepakat bahwa saling mengasihi, saling menyayangi sesama umat manusia itu menjadikan dia sebagai hamba terbaik, gitu, hamba yang terbaik. Nah, itu pesan-pesan bagi kalangan muda ya khususnya buat saya sendiri sebenarnya. Target tahun 2023 ini luar biasa ya, selepas kita selepas dari COVID ini, kita terus melakukan upaya-upaya untuk bagaimana kita eksistensi di dunia hukum ini. Nah, tentunya targetnya sederhana saja, bagaimana kami bisa membantu masyarakat atau menjawab keinginan daripada klien-klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejauh mana kami bisa mensupport lawyer-lawyer kami, staff-staff kami untuk mereka terus berkembang dan bertumbuh gitu. Yang ketiga tentunya bagaimana JHP Law Office ini bisa menjadi salah satu kantor hukum yang memiliki dedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang bisa menjawab tantangan dan sejahtera tentunya gitu. Kalau untuk saya pribadi sendiri, ya tentunya target saya adalah bagaimana bisa menghantarkan JHP ini setinggi-tingginya. Itu aja sih buat saya.